wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita baru saja menunaikan sholat maghrib kita secara berjamaah. Semua itu bisa kita lakukan hanya semata-mata karena rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah nggak bisa. Oleh karena itu semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semua besok bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Para jamaah sekalian, salah satu pokok keimanan di dalam Islam itu adalah adanya hidup sesudah mati. Jadi saben-saben wong mukmin niku kudu yakin nek marine urip ning donya niki mungkin mesti mati. Ya, mesti mati. Kalau nak wong urip terus nih mboten enten. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben-saben sing duwe nyawa, apa iku menungso napa sing duduk menungso niku mesti bakal mati. Pasti niku. Nggih. Nah, mangkane mergo kula panjenengan niki bakal mati, terus mangke sak marini mati diuripno maneh. Lha kok diuripno maneh? Diuripno maneh niku perlune untuk mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kula panjenengan nalikane ten donya. Nah, ketika nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, di sana tinggal dua kapling yang akan ditempuh oleh manusia itu. Nanti kalau amalnya diterima di sisi Allah, dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Kalau mereka adalah orang-orang yang kufur, mboten gelem nderekaken syariatipun Allah, sadar atau tidak, gelem atau gak gelem mlebu neraka. Niku pasti. Itu pasti. Para jamaah sekalian rahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun ngatakan kalian Allah wonten ing surat Az-Zumar ayat nomor 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun. Sak temene kowe Muhammad bakal mati. Wa innahum mayyitun, terus wong-wong kabeh yo bakal mati. Sing dadi pejabat, sing gak dadi pejabat, sing sugih, sing miskin, sing kuat, sing ora kuat, kabeh bakal mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Njur mengko nalikane wonten ing ngarsane Allah, satu dengan yang lain saling berbantah. Begitu dilebokno neraka, ngene iki gara-gara awakmu biyen. Wong aku jange nang masjid, mbok jak ngene, gak sini, boleh gak situ nang masjid, sampai ngoten mawon. Itu tahtasibun, satu dengan yang lain saling berbantah, saling menyalahkan. Ngoten.
Para jamaah sekalian, wonten hadis riwayat Imam Al-Hakim lan Imam Baihaqi. Nabi niku nate didunggeni malaikat Jibril. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Malaikat Jibril nekani aku. Faqala njur ngandani engkai pesen, ya Muhammad isma syi'ta. Muhammad, silakan kamu hidup semaumu, sakarepmu we. Nah itu, sakarepmu we. Yang mau jungkir wali, mau apa sakarepmu. Mau menjadi orang yang beriman atau tidak beriman, sakarepmu. Mau beragama Islam atau tidak, sakarepmu. Niku. Tapi kowe kudu eling. Wa innaka mayyitun. Kowe bakal mati. Jadi boleh, silakan mau hidup sesuai selera, sakarepe, hura-hura sing semua sakarepe wae. Tapi harus ingat, di balik kehidupan ada kematian. Wa innaka mayyitun. Cobi jenengan inget-inget, di antara kita dan teman-teman yang ada di sekitar kita, kadang-kadang wingi lho sejak omong-omong mari ngono berangkat lho, kadang-kadang ngoten kesan yang muncul itu. Ini sih omong-omong sampai dhewe iki, lha kok dadak mari ngono terus mati. Masya Allah. Kadang-kadang orang mati itu tidur bablas mati. Kadang-kadang pas sujud mati. Kadang-kadang mati nukur kendaraan. Kadang-kadang ya macam-macam. Nah itulah. Jadi isma syi'ta. Silakan kamu hidup semaumu. Tapi kamu harus ingat, wa innaka mayyitun. Kamu itu calon mayit. Calon mati. Gak bakal mati. Wa akhdib ma syi'ta. Cintai apa yang kamu mau. Siapapun orangnya yang mau kamu cintai, silakan. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu. Siapapun dan apapun yang kamu cintai, kamu pasti akan berpisah dengannya. Kamu cinta istri itu wajar-wajar saja, tapi ojo kebablasan. Sebab istri yang kamu cintai bakal mati juga. Buh istrinya yang duluan, buh suaminya yang duluan. Ada suami istri berjanji sehidup semati, Mas, umpamanya aku untuk mati disik sampean rapine gak. Begitu istrinya meninggal bingung, langsung nyelek ganti lah nih. Nah itu manusia. Nah, jadi istri yang dicintai, anak yang dicintai pasti akan berpisah, akan mati. Ya. Itu anak, proses awal perpisahan anak dengan bapak itu dengan orang tua kapan? Kapan sekalian? Nek wis rabi. Nek wis anak niku rabi, mulai toto-toto. Kepengin urip mandiri. Niku pun mulai. Saat itulah sing arane wong tuwa krasa iya rek. Cilik tak gedhekno, bareng wis gedhe ucul lan itu sudah sunatullah nih. Ngaten. Begitulah seterusnya. Donya brono sing dijenengi kelompokno pirang-pirang. Donge dong tinggal gelandang. Mboten nggih ta? Nggih. Donyane sak pirang-pirang. Donge dong tinggal gelandang. Arepe digawa nang kuburan, kuburan gak ana warkop. Mboten enten warung kopi nang ngene kuburan iki. Nggih, jadi para jamaah sekalian rahmatullah,
kecintaan seseorang terhadap apa yang akan dicintai niku dikumpulkan oleh Allah keterangannya di surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuina lin-nas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kabeh menungso niku wong lanang mesti seneng wedok. Sebaliknya wong wedok seneng lanang. Niku pun fitrah niku gawane ini. Namun begitu ada aturan. Ora oleh sakarepe dhewe. Wong tua seneng anak. Seneng donya brana, mboten enten wong gak kepengin sugih niku. Mboten enten. Nggih, kepengin emas, kepengin perak, kepengin duwe Alphard. Nah, sakniki niku. Nek biyen niku kuda pilihan, kuda terbaik. Sakniki Alphard, nek disik-disik niku Mercy, sakniki pun ketilep kalau Alphard. Nek gak duwe Alphard ya Al-Fatihah niku. Mboten alik bondo niku. Al-Fatihah. Nggih. Lajeng kepingin ternak omahe gede kiwa tengene ombo dikai ingon-ingon. Nah, terus dilepas indah nih. Itu kesenangannya menungso. Kadang-kadang gawe kebun binatang dhewe niku menungso. Wal harf kepengin duwe sawah ladang sing jembar. Nggih, tapi ingat kabeh sing mbok seneng niku sebagian mau sing disebutaken Allah niku bakal kamu tinggal. Innaka mufariquhu. Kamu akan berpisah dengannya. Nah, dan seterusnya. Nah, karena itulah para jamaah sekalian rahmatullah, kula panjenengan pada akhirnya nanti akan mati. Setelah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah, dan di saat dihidupkan kembali oleh Allah, di sana ada orang yang ada dalam naungan Allah, ada orang-orang yang lepas dari naungan Allah. Nah, di akhirat nanti ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah. Di saat tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, sinten kemawon 7 golongan manusia itu. Rasulullah SAW dawuh an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Mangke wonten ing ngarsanipun Allah ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan, di saat tidak ada perlindungan, di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Sinten kemawon niku sepindah nomor setunggal. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Niki ditempatkan dalam urutan pertama oleh Nabi. Napa bab jadi pemimpin sing adil niku mboten gampang. Nggih. Jadi pemimpin sing adil niku mboten gampang. Angel, Pak. Adil niku tegese napa? Adil niku tegese menempatkan sesuatu pada tempatnya. Niku adil. Kopian niki panggenane ten sirah. Lha kok dekek pucuke sikil mboten adil. Nggih. Kebalikan dari adil niku napa? Zalim. Kosok wangsuli adil niku zalim. Kalau orang tidak bisa berlaku adil berarti berlaku zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kalau berlaku zalim, zalim niku artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nek adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lah nek zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Para jamaah sekalian rahmatullah. Wonten hadis riwayat Bukhari
Muslim, apa yang lazim disebut dengan muttafaqun alaih. Anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir. Nu'man anaknya Bashir. Jadi bapaknya Nu'man itu jenenge Bashir. Radhiyallahu anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bashir bapaknya Nu'man ini mengajak Nu'man dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak samunipun wonten ing ngarsane Rasulullah faqala piyambakipun matur dumateng Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nakhaltu ibni hadza gulaman kana li. Anak kula niki ajenge kula paringi pembantu kula. Kula paringi nek biyen niku sinau budak hamba saya. Budak kali pembantu niku benten. Nek budak niku mboten nate dibayar. Nggih, mboten nate dibayar. Budak wong nyambut gawe tok gak dibayar. Dia baru bisa bebas kalau kemudian dia bisa menebus dirinya. Berapa harga tebusannya sesuai permintaan juragannya. Kon iso bebas, nek kon gelem nebus aku 100 juta ngoten. Iku. Nek ora iso nebus sakmu gak iso bebas. Atau bebasnya karena welas asihnya tuannya, juragannya. Niku budak. Nah nek pembantu ono perjanjian. Aku ewang ngono ya. Nyambut gawe niku tak bayar 100, momen saulan tak bayar 100. Oh nggih mboten napa-napa. Nah, saulan 100. 10 wulan 1 juta umpamane ngoten. Itu contoh sederhana. Nah, Nu'man ini dibawa anaknya menghadap kepada Nabi. Nu'man dibawa bapaknya, bapaknya Nu'man itu namanya Bashir. Bashir mengajak Nu'man kepada Nabi. Begitu di hadapan Nabi, ya Rasulullah, inni nakhaltu ibni hadza gulaman kana li. Anak kula niki ajenge kula paringi pembantu kula, budak kula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggep dumateng Bashir bapak Nu'man. Aqul la waladika nakhaltahu mithla hadza. Bashir, apa anak mulyani yo mbok kei? Anak mulyani saliyane Nu'man iki apa yo mbok kei? Faqala la. Bashir jawab, "Mboten ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menyampaikan, "Nek ngono, fa'arji'hu, tarik kembali pemberianmu kepada Nu'man." Dengan kata lain, nek awakmu ngekei nang anakmu, ojo mung salah siji sing mbok kei, liyane ya kudu dikei. Itu demi keadilan. Ya. Bukan karena faktor pilih kasih. Demi keadilan, anak mulyani yo mbok kei, kudu mbok kei. Aja mok salah siji itu. Wong nek kathik liyane gak dikei, grundel. Bapak iki pilih kasih, padha-padha anake aku gak dikei. Kinten-kinten ngoten mboten? Iya. Nah, ketika seorang bapak atau orang tua hanya bisa memberi kepada salah satu orang anaknya, sementara yang lain tidak, maka itu adalah bentuk ketidakadilan. Ya, itu adalah bentuk ketidakadilan. Nah, kalau tidak adil, ya nanti dia akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, wonten riwayat liyane, wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada riwayat yang lain ketika Bashir membawa anaknya
Nu'man kepada Rasulullah SAW dengan maksud yang sama, kepingin ngekei nang Nu'man. Lajeng faqala Rasulullah SAW, Rasulullah tanglet, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah kamu berbuat yang semacam ini juga berlaku untuk mereka, anak-anakmu yang lain? Anak-anakmu liyane apa ya mbok kei? Faqala la. Bashir menjawab, tidak ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Nek pancen anakmu liyane gak mbok kei, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum. Berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Ojo mung siji tok sing mbok kei, liya-liyane ya kudu mbok kei. Faraja'a bi, maka kemudian kata Nu'man, setelah bapakku kembali pulang, faradatil kasodaqah, sedekah sing dikekno ngene Nu'man wa ditarik kembali oleh bapaknya. Wis Nu'man sepurane nak ya kira-kira ngoten. Sedekah iki tak cabut gak situ tak kekno sampeyan. Mergo liyane durung dikeki. Nah itu. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, itu contoh sederhana praktek untuk berbuat adil dalam kehidupan. Di internal keluarga itu harus bisa juga diwujudkan bentuk keadilan dalam kehidupan ini. Para jamaah sekalian, wa man hadis muttafaqun alaih an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah niku garwane Rasulullah. Arek sakniki niku mboten ngerti garwa niku napa. Si gare nyawa tegese niku istri, bojo. Arek sakniki mboten ngerti bangsa ngoten-ngoten niku. Nggih. Garwa sigare nyawa kakwa mboten ngerti arek kakwa niku napa, arek nom-nom jarang weruh niku. Kakwa niku kopi, dari bahasa Arab kohwa. Kohwa niku kopi bahasa Arab. Nah, Aisyah niki garwane Rasulullah, istrinya Rasulullah SAW. Dia menceritakan anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyah. Masyarakat Arab Quraisy dibingungkan oleh persoalan yang menimpa perempuan mahzumiyah. Napa masalahnya? Allati saraqat. Perempuan wong wedok mahzumian iki nyolong. Mergo anake wong pejabat, anake wong duwe kedudukan, anake bangsawan, orang kaya, orang terhormat, mboten dihukum, mboten dibiarkan. Orang berundel, mana nyolong, Pak Bing apa mana, kene si nyolong kok gini, ah ngoten bahasa sederhana ini. Lajeng nalikane wong-wong berundel, kisah apa sing wani lapor nang Nabi ngoten. Wa qalu ma yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing wani matur nang Nabi iki? Sing luwih tepat ngomongi Nabi, ngandani Nabi. Ini ana masalah ngene. Kudune wong iki dihukum. Tapi mergo anake pejabat, anake bangsawan, anake wong sing duwe kedudukan, sing arepe menghukum ndak wani. Akhirnya mereka sepakat iki ora ana maneh sing luwih tepat menghadap Nabi kejaba mung Usamah bin Zaid. Faqalu, lalu mereka sepakat
menyampaikan itu kepada Usama. Wa may yajtari'u alaihi illa Usama bin Zaid. Tidak ada yang lebih tepat untuk menyampaikan hal ini kepada Rasulullah kecuali Usama bin Zaid. Apa sebabnya? Sebab Usama bin Zaid itu hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihnya Rasulullah, orang yang disenangi oleh Rasulullah. Lajeng Usama didaulat, Usama, ki ono ngene. Ono wong wedok sangka suku Mahzumiyah. Kebetulan wongi pejabat utawa anak pejabat utawa orang bangsawan wong sing dihormati oleh masyarakatnya. Nah, ini nyolong tapi kalau sewani bertindak. Nah, terus orang ono sing luwih tepat untuk lapor kepada Nabi kecuali kamu. Baik, lajeng Usama tandang. Fakallamahu Usama. Jur Usama niki matur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakmarine Usama niki lapor temune Nabi. Lajeng Nabi matur, tanglet dumateng Usama. Atasfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Usama, apa kamu akan melindungi orang-orang yang melanggar hukum Allah? Apa kamu akan menolong, mengamankan orang yang melanggar syariat Allah? Summa qoma. Lajeng Nabi terus berdiri. Nabi terus ngadeg. Fakhtatoba tsumma qala. Lalu Nabi berkhutbah menyampaikan penjelasan kepada umatnya. Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syar'i tarakuhu. Sak temeni rusake wong biyen. Masyarakat tempo dulu, umat tempo dulu, sadurunge kowe kabeh ngoten. Rusake wong-wong biyen iku mergo nek ana wong sing terhormat, ana wong sing terpandang, ana kaum bangsawan, ana wong sing duwe kedudukan terus nyolong dimbarnoe, tidak ditindak. Tarakuhu, hukum ditiadakan, tidak dihukum. Tapi wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu 'alaihi al-had. Nek sing nyolong wong lemah, wong miskin, wong cilik langsung hukum ditegakkan. Ruminati seorang ibu mencuri sekilo kacang hijau. Niki kebetulan masuk viral ya. Niku kelis infonya berkembang. Maka kemudian ibu tersebut kena vonis dihukum 3 bulan. Seorang laki-laki memotong pohon mangrove pinggir laut nih biasa ya. Pohon sekian potong, kena hukuman juga. Nah itu contoh. Ya. Tapi ketika orang yang punya kedudukan yang melakukan tindak pelanggaran hukum, ini kadang-kadang kemudian buletisasi. Nah, itulah para jamaah yang dirahmati. Lajeng waimullah, terus Rasulullah bersumpah demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarafat, umpamane Fatimah anake Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nglakoni nyolong, laqata'tu yadaha, pasti tangannya akan aku potong. Itu pernyataan Nabi, hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, ini contoh
keadilan. Sebaliknya ketika orang itu tidak bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupannya, ya nanti dia akan berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin di saat nanti menghadap kepada Allah. Di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 90. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat niki hampir-hampir selalu dibaca oleh khatib yang berkhutbah waktu Jumat ini. Ketika menutup khutbahnya, khatib niku biasa terus ngeten. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Biasa khatib menutup khutbahnya dengan begitu. Napa artine niku? Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah itu menyuruh berbuat adil. Ya. Wal ihsan, dan berlaku ihsan. Berlaku ihsan itu artinya berlaku baik, berlaku adil. Seorang pedagang kalau bisa berlaku adil, jujur dalam hal menimbang, menakar dan menungkur, insya Allah usahanya barokah. Dan insya Allah pembelinya banyak. Tapi ketika seorang pedagang berlaku curang, nimbang orang genah, orang jujur, Allah menegaskan fawailul lil mutaffifin, maka celakalah orang yang mengurangi timbangan. Bisa dipastikan usahanya lambat laun sepi dari pembeli dan pada akhirnya bangkrut. Bab ngeten nek kate ana wong sing dibujuki, nanti gedhok tular omongan aja tuku ning kono, timbangane gak pas. Ngono. Kono wae lho. Iku nek nimbang bagus, pelayanane yo bagus. Gue arep riyo 3%. Nah, ngoten. Niku penting ngoten niku. Itu strategi bisnis. Strategi bisnis. Nah, itu ya. Jadi itu contoh berlaku adil. Berbuat ihsan dengan sesama. Di internal keluarga, bapak, ibu, dan anak. Kalau hubungan harmonis, tidak ada sesuatu yang tidak mengenakan. Insya Allah enak semua. Dengan internal keluarga baik, yang dulur-duluri sanak famili ini api. Dengan teman, dengan tetangga kanan kiri baik. Rasulullah mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sapa wae bolanang wedok sing ngaku beriman kepada Allah, maka dia harus memuliakan tetangganya. Cara memuliakan tetangganya gimana? Ya hak-hak tetangga dihormati. Jangan sampai kemudian menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, kata Nabi. Sapa wong sing ngaku iman nang Allah lan iman marang dina akhir, ojo sampai nglarakno atine tangga. Jangan sampai menyakiti tetangganya. Nabi niku saking geleke diparani malaikat Jibril terkait urusan tetangga, koyok-koyok tetangga itu bisa menjadi pewaris. Saking geleke malaikat Jibril ngilingno Nabi ini. Nah itu makanya hubungan dengan tetangga itu harus dijaga dengan baik. Tetangga itu umum, tetangga yang seagama, tetangga yang berbeda agama, tetap harus dibaiki. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jarahu niku kalimat umum, isim nakirah dalam bahasa Arab niku. Umum niku tegese sapa bae. Sapa bae lanang wedok, seiman, seagama, yang berbeda agama. Mboten napa-napa. Nggih. Tetap diperintahkan oleh agama untuk membangun hubungan baik. Sepanjang tidak
melanggar aturan-aturan yang membuat satu dengan yang lain tidak nyaman. Apa itu yang bisa menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan? Misalnya karena berbeda agama lalu saling mencemooh. Ini tidak boleh. Walaupun kita umat Islam tidak boleh mencemooh umat lain. Sing larang sinten? Sing larang Allah. Sing larang Allah. Di surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Jangan kamu mencemooh orang-orang yang menyembah selain Allah. Apa sebab? Nanti kalau mereka dicemooh akan balik mencemooh. Kalau mereka dilecehkan akan balik melecehkan. Karena itu Allah melarang. Persoalan dakwah tetap jalan. Diomongin, diberikan pencerahan, nek gelem, nek ora gelem, ora apa-apa. Niku. Tapi tugas kita tetap memberikan pencerahan. Mengajak untuk beriman kepada Allah. Kalau mau, maka orang yang mengajak itu dapat pahala ganda. Double pahala ini. Pahala karena dia masuk Islam, satu. Yang kedua, pahala karena dia setelah masuk Islam juga mengamalkan perintah agama. Wah, itu pahalanya double. Makanya di dalam Islam itu Allah memberikan nilai ganda kepada orang yang bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada orang lain untuk menjadi muslim. Itu pahalanya besar. Jadi itu namanya ihsan kepada sesama. Ihsan secara kemanusiaan. Misalnya sekarang kita pergi teko terus nggawa oleh-oleh. Tetangga yang seagama, yang berbeda agama, tidak apa-apa dikasih. Ya, tidak apa-apa. Dan itu baik-baik saja. Jangan kemudian tetangga yang satu dikasih sisi tiga. Engko grundel tetangga situ. Wah, mergo dheweke iki beda agama jadi gak dikasih. Misalnya begitu grundel. Tapi kalau misalnya sama-sama dikasih, itu bisa jadi kemudian akan membuat kesan tersendiri dan bisa jadi kemudian mereka akan sadar. Ada seorang pengusaha besar. Ya, orang ini bukan orang Islam. Anaknya masuk Islam. Sementara anaknya sebelumnya itu dugal, nakal. Tapi begitu masuk Islam terjadi perubahan drastis. Bapaknya kemudian mikir, anakku kok bisa jadi baik ya? Akhirnya bapaknya itu tergugah. Walhasil bapaknya masuk Islam. Nah gitu. Ini kan luar biasa. Maka sesungguhnya berlaku baik itu oleh Allah diperintahkan kepada sesama manusia. Ya. Itu dari sisi kemanusiaan, dari sisi keagamaan lain lagi. Ya, lain lagi. Begitu pula halnya seorang anak dengan orang tua. Misalnya bapak dan anak berbeda agama. Allah berpesan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Nek katik wong tua memerintah menyuruh anak berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma. Maka jangan kamu taati mereka berdua. Tak boleh. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam urusan keduniaan tetap anak harus santun nang wong tua. Gak oleh kemudian anak mencaci mati wong tua. Masuk beda agama. Hubungan baik dalam urusan keduniaan tetap dijaga. Tidak boleh kemudian lantas semena-mena. Apa contohnya urusan keduniaan? Misalnya, nah tolong ibu tukokno gula lani. Itu urusan keduniaan. Nah, ini bapak repot. Kebetulan ada apa itu namanya? Ada kerja bakti, ada undangan kerja bakti. Ada undangan kerja bakti neng kampung, bersih-bersih kampung. Laki lono, nggih Pak. Nah, misalnya tidak apa-apa, itu baik. Tapi nak iki dina Minggu nak
Ayo melu bapak nang gereja, anak wajib nolak. Fala tuti'huma. Tidak boleh mentaati hal-hal yang terkait dengan urusan agama. Tapi urusan keduniaan tetap membangun hubungan baik. Itu. Para jamaah sekalian rahmatullah, ndongak orang tua yang berbeda agama kalau masih hidup tidak apa-apa. Jadi misalnya orang tuanya tidak beragama Islam, didoakan oleh anaknya, ya Allah, aku mohon ya Allah berikan hidayah, petunjuk kepada orang tuaku ya Allah supaya mereka sadar dan kemudian masuk Islam. Tidak apa-apa. Tapi kalau sampai mati dalam keadaan musyrik, di situ ada garis pemisah. Apa garis pemisahnya itu? Garis pemisahnya itu keimanan. Ini tidak bisa dikompromikan. Quran mengatakan di surat At-Taubah 113, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Nabi dan orang-orang mukmin tidak dibolehkan oleh Allah memohonkan ampun orang musyrik sekalipun kerabatnya sendiri. Iku nek wis mati. Nah, nek sik urip ditungakno mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Persoalan hidayah itu hak mutlak di tangan Allah. Nalikane Nabi ditinggal Abu Thalib, Nabi sedih banget. Ketika Abu Thalib sakit, Nabi kemudian datang dan menalkin, ya ammi kul la ilaha illallah paman. Sampeyan maca la ilaha illallah paman. Nalkin itu tegese muru'i ngajari. Jadi kalau misalnya ada di antara keluarga kita yang sakit dan sakitnya sudah sangat keras, koyoke kok repot warase, talkin saja. Bapak, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kadang ana sing muni, ojo la ilaha illallah kedawan. Allah wae. Para jamaah sekalian rahmatullah, wong wonten niku minteri nabi. Niku minteri nabi niku. Wong nabi niku ngomong ngajari kula panjenengan. Ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Wuru ana wong sing jange mati maca kalimat la ilaha illallah. Napa terus Nabi mangkola akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nek kadhe ana wong jange mati kok maca muni la ilaha illallah dakhalal jannah, bakal mlebu swarga. Lah nek bangsa Allah tok niku wong Kristen nggih percaya Allah, wong Yahudi nggih percaya Allah. Wong aliran kepercayaan percaya Allah. Sabto Dharma niku percaya Allah. Saya pernah belajar Sabto Dharma niku tahun 72. Lu belajar Sabto Dharma langsung dari gurunya Sabto Dharma. Nek sujud ngadep ngetan. Ngeten nggih lunga, koyo atus ana sing dorong sujud. Bareng sujud maca Allahumma kang moho aku. Lungguh maneh. Sujud maneh Allah kang moho Rahman. Lungguh maneh, sujud maneh, Allah kang Maha Rahim. Nah, itu kan berarti mereka percaya kepada Allah. Cuma nek dikongkon melok syariat Allah mboten gelem, lha niku sing ndadekno kafir. Tapi tiang sing ngajari kula niku pada akhirnya sebelum meninggal masuk Islam. Ilmu sing mboten cecek kalian tuntunannya agama Islam dibuang kabeh. Bangsa iso ngilang barang dongteng barang buang kabeh. Iso ngilang tiang ini. Barang enuk sawah dijukuk wong semerap. Ngobati wong lara, ana wong lara teko njaluk tangga. Gelas dilek napa? Gelas diseni banyu terus kembang dilebokno. Banyune oh, gak kena ditambani. Ini mati. Mati teman. Tapi begitu masuk Islam ilmu niku diguwak kabeh. Ya, para sahabat sekalian rahmatullah. Jadi itu. Ya. Ketika orang misalnya
menjelang akhir hayatnya lalu kita talqin la ilaha illallah terus muni, maka fa insyaallah dia husnul khotimah. Mangkane nyun sewu nek kate ana wong internal keluarga utawa kanca tangga saja elorone wis payah dituntun mawon dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah terus supaya dheweke muni la ilaha illallah niku. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, itu termasuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama. Nggih. Nah, niki mergo wis isya. Insyaallah mangke kula sambung bulan depan insyaallah. Mengkaten ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten pinolan manfaatipun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.